Terima kasih rekan-rekan media dan seluruh warga Jakarta. Kami pasangan nomor 1, ya, pasangan Ridho, beli kado isi sepatu ke pasar baru membeli baju. Pasangan Ridho adalah pasangan nomor 1, siap membawa Jakarta baru yang semakin maju. Jadi selama debat kami fokus pada program, tidak setengahnya teori dan prinsip, setengahnya itu ya udah konkretnya apa kan. Nah, kami membumikan gagasan-gagasan itu menjadi hal-hal yang mudah dipahami oleh warga Jakarta. Kemudian kami berbagi tugas, terus juga saya monitor di sesinya menjawab dengan lugas, poin-poinnya juga sangat luar biasa, dan tentunya saya lihat secara umum ya, ini debat bagus ya. Hubungan kami antara nomor 2, nomor 3 juga hangat, tidak ada ketegangan yang sifatnya personal. Semua pertanyaannya juga adalah tentang program ya. Saya kira itu sangat baik. Mudah-mudahan di debat kedua, ketiga makin keren, makin hangat, sehingga Pilkada Jakarta naik kelas ya, menjadi pilkada teladan percontohan seterusnya. Ada baper nggak ketika ditanya kinerjanya pemimpin Kota Bandung? Oh enggak, itu fakta ya. Banyak kerja, banyak catatan. Sedikit kerja, sedikit catatan. Tidak ada kerja, tidak ada catatan. Karena saya sudah 10 tahun bekerja, pasti ada catatan. Tapi tidak ada yang sempurna. Kata saya tadi ya, kalau mau adil, saya beberkan pencapaian. Tapi kan nobody perfect, pasti ada kurang-kurangnya. Dan saya dengan kerendahan hati, saya minta maaf kalau masih ada kurang. Saya kira itulah kehidupannya. Pak Sus, bagaimana? Puas nggak dengan performance tadi di panggung tadi? Ya, secara umum saya kira saya puas ya, apalagi mendampingi gubernur yang punya pengalaman yang luar biasa kan. Jadi saya relatif lebih ringan lah. Belum ya Pak ya? Oh iya, lebih ringan karena semuanya sudah dikuasai oleh beliau, saya hanya menambahkan. Dan saya kira inilah satu kontestasi gagasan yang saya kira cukup baik ya untuk didengarkan atau diperhatikan oleh rakyat Jakarta. Kami ini berbagi debatnya sesuai berat badan, jadi banyak di saya, jadi mohon dimaklum. Luar biasa. Izin Bapak-Bapak ya, kita akan berikan kesempatan sebentar untuk rekan media untuk bertanya dari mana asal medianya dan kemudian apa pertanyaannya. Dan pas yang baju coklat satu, kemudian dan banyak yang pakai kerudung kacamata satu di belakang, dan pas yang di sudut kanan. Oke, tadi yang mana dulu? Yang pertama? Selamat malam Pak Enda, Pak Suswono. Saya Sulisma dari TPN Jakarta. Saya mau bertanya tadi di debat sempat dibahas oleh Pak Prabowo, ternyata ada undang-undang yang membatasi pemberian dana untuk RW hanya sebesar 5%. Dan bagaimana dengan Ibu untuk mengatasi hal ini? Karena kan undang-undang lagi membatasi program tersebut akhirnya bisa berjalan. Dan salah satu mas itu undang-undang DKJ mengatakan dana kelurahan 5%. 5% kali 80 triliun itu 4 triliun, besar sekali. Akhirnya masih bisa berjalan dengan program. Wah, masih banyak sisanya. Bahkan saya ke DPRD bahkan sanggup kejar 4% ya. Jadi udah saya hitung. Kenapa saya berani keluar angka? Saya sudah mengerjakan pekerjaan rumah saya dengan data. Dan Pak, bisa menunjukkan Pak Suswono yang tadi membahas mengenai polusi udara di Jakarta penanganannya. Tadi mungkin Pak Suswono sempat membahas mengenai salah satu penyebab polusi udara di Jakarta karena ada PLN di sekitaran kawasan DKI Jakarta. Bagaimana Pak Suswono menangani hal tersebut? Apakah sama penanganannya dengan penanaman pohon saja, Pak? Terima kasih. Ya, tentu kita akan lobby ke pusat ya, karena bagaimana juga kewenangan dari pusat. Yang jelas kami lebih bertekad pada bagaimana menghijaukan Jakarta. Sehingga kita bertekad dalam waktu 3 tahun mudah-mudahan tertanam 3 juta pohon. Ya. Oke, cukup ya. Oke, supaya dulu ada kita berikan kesempatan ke sebelah kanan ya. Maaf ya teman-teman ya, kita dari sudut kiri sekarang dari sudut kanan, silakan. Pada saat pertanyaan ke paslon nomor 22 tadi membahas mengenai pandemi COVID. Jadi apa alasannya ditanyakan pertanyaan tersebut? Apakah memang ingin mengungkap kepercayaan dari paslon nomor 22 yang memang sering menyebut soal konspirasi COVID begitu? Apakah memang ada hubungannya dengan tema kali ini? Apa
artinya menandakan kenapa saya bertanya pertanyaan kepada Pak. Kepada Pak Dharma mengenai pandemi COVID. Oh iya, saya kan ini, kalau Pak Dharma nanti jadi gubernur, beliau tidak bisa mandiri ke pemerintah pusat. Jadi poin saya justru mempertanyakan, menguatkan agar pandangan-pandangan itu bisa harmoni dengan pemerintah pusat. Ketika pemerintah pusat sudah bilang A, walaupun kita merasa B, itu kewajiban undang-undang kita untuk mengikuti ketok palu A. Itulah hubungan sesuai undang-undang ketatanegaraan. Itu poinnya di sana. Bukan tentang percaya COVID atau tidak percaya COVID, bukan di situ. Tapi bagaimana menyikapi kalau datang lagi beda pendapat, sementara undang-undang mengatakan yang mana gubernur harus nurut ke presiden, kira-kira gitu. Luar biasa. Terima kasih teman-teman semua. Ya, terima kasih ya teman-teman. Ya, terima kasih Bu. Saya penasaran betul sebelum itu dijawab. Bapak tadi mengutarakan kepada kita semua yang mendengarkan bahwa Pak Pramono Anung berkontribusi besar terhadap posisi Bapak di BSSN. Bisa sampai kaget itu. Beliau menempatkan Bapak di sana. Cerita sedikit, Pak. Beliau memberikan inspirasi. Ada tempat di sana sehingga saya berada di sana selama 3 tahun. Saya mulai dari tahun 2017. Ketika banyak orang tidak mau, saya ambil itu karena apa? Orang tidak melihat kalau BSS ini adalah permata yang ada dalam yang tidak orang tahu, tapi suatu saat akan menyala. Biasa. Jadi kira-kira ide dari mana Bapak mendorong Pak Pramono jadi presiden, Pak? Dan Bapak kemudian siap menjadi staf Kalau mau dunia cyber atau IT cyber aman, maka saya yang akan jadi konsultannya. Karena saya tahu persis detail-detail dari persoalan cyber. Karena cyber security itu adalah industri, ya. Jadi akan selalu tidak aman. Catat omongan saya ya. Ini dilihat semua dari akan selalu tidak aman dan Bapak Ibu tidak aman. Ribuan ganti password, mereka yang punya sistem tahu. Jadi kalau disuruh ganti password, itu hanya ngerjain. Pak Dharma, overall happy nggak dengan performance hari ini? Saya tidak bisa bicara happy apa tidak. Puas? Setidaknya kami sudah melewati 1 acara debat. Berarti masih ada beban 2 debat lagi. Dianggap beban ya Pak? Dianggap beban karena apa? Karena kami kerja sendiri, nggak ada bikin-bikin coret-coretan. Terus ini teman-teman dari mana semua? Rame banget, lebih rame dari yang pertama. Mereka datang seperti gotong royong, tidak digerakkan dan tidak ada komando. Jadi mereka datang dari seluruh penjuru Jakarta yang ingin memperjuangkan dan memanfaatkan kendaraan independen ini untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Oke. Baik, kita berikan kesempatan untuk rekan-rekan media bertanya. Silakan yang ingin bertanya tunjuk tangan. Kita akan langsung berikan kesempatan untuk paslon nomor 2. Ada satu. Oke. Mas yang di tengah. Silakan disebutkan. Saya Edi dari Merdeka, Pak Dharma. Tadi sempat secara tugas kayaknya Pak Dharma itu tidak percaya dengan adanya COVID-19. Disebut sebagai konspirasi asing. Saya tidak ngomong konspirasi loh. Tidak ada satupun kata-kata saya yang menyatakan konspirasi. Ya, artinya Anda tidak percaya dengan COVID karena itu. Saya percaya sama Tuhan. Ya, Bapak percaya sama Tuhan atau sama COVID? Ya. Oke, satu lagi tadi kan sempat ditanyakan ke Pak Pramono, apakah Bapak akan maju dalam pilpres? Apakah Bapak merasa bahwa maju sebagai gubernur dan jadi gubernur ketika sukses bisa maju dalam perhelatan pilpres 2019? Mau tidak mau untuk Pak Pramono, manakala beliau karena beliau sudah lama berada di pemerintahan dan ujung pimpinan, maka terlihat arahnya kalau misalnya sampai beliau maju 2029 bukan tidak mungkin. Pak, ada lagi yang bertanya kepada kita juga, Pak. Kira-kira Pak, setelah Bapak mengutarakan pertanyaan itu, komitmennya yang kemudian pertanyaan Pak, apakah lebih yang soal pada Pak Pramono disebut sebagai calon presiden, kira-kira Pak Jokowi bisa Pak Pramono, artinya masih komit untuk menjadi gubernur Jakarta sampai menjadi stafnya Pak Pramono, Pak? Kan nanti
Dimanapun kita berada, kita bisa memberikan sumbangsi pemikiran kita untuk kepentingan bangsa. Biasakan punya rasa ikhlas, mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Jadi posisi gubernur dari loncatan apa? Yang mengatakan itu saya. Nantinya, jadi teknis dulu Pak, kesananya. Kan bukan saya, Pak Prabowo. Tapi katanya ini adalah Ada ya? Kalau yang membahas presiden saya. Oke. Saya Ayub dari Bisnis Indonesia. Apa namanya tadi menarik Pak membahas soal BSSN. Bapak juga sempat berkecimpung di situ. Terus juga kita tahu bahwa selama ini data kita itu banyak yang bocor. Nah terus tugas Bapak Bukan banyak bocor semua. bocor semua. Nah terus fungsinya BSSN ini apa Pak? Kalau nggak bisa dijaga data kita Pak? Jangan tanya sama saya juga coba. Ya itu Pembenahan membutuhkan waktu dan adanya ketegasan regulasi. Sampai saat ini, cari tahu kenapa BSSN belum bisa berkiprah atau bisa eksis dengan baik. Karena regulasi undang-undang belum disahkan oleh DPR. Jelas? Jadi kalau kita mengkritik, maka kita harus tahu cari akar masalahnya di mana. Jangan terbiasa hanya melihat gunung esnya, ya puncak gunung, tetapi lihat ada apa di bawahnya. Biasa pada Kita berkomunikasi dengan baik semuanya supaya terjadi pencerahan, tidak hanya sekedar saja, karena saya ingin masyarakat menjadi cerdas. Saya Aris Purwo dari Indonesia. Ini pertanyaannya kan kalau melihat beberapa survei, meskipun sempat gosip bahwa menyatakan bahwa survei tidak percaya ya pada permainan, tapi melihat beberapa survei elektabilitas Bapak itu bersama dengan Pak Gun ini cukup menentukan gitu. Dan juga kalau kita lihat dari agenda-agenda kampanye sepertinya akan sampai juga nih Pak. Setelah debat pertama ini, apakah ada upaya untuk lebih sering memilih rakyat begitu Pak Gun? Terima kasih. Bahwa kami itu independen. Independen itu tidak punya dana bergerak ke sana kemana lari-lari untuk menggunakan orang untuk duitnya dari mana. Jadi tolong dipahami, mari bantu kami untuk memperjuangkan keselamatan keluarga kami. Saya siap ada dari tempat untuk memperjuangkan nasib kita semua. Termasuk saya. Jadi kenapa seperti itu? Ya, saya tahu. Tolong baca bukunya dia, How to Lie. Dimana statistik adalah matematika, statistik. Ya, hasil dari dinamistik kesepakatan manusia yang hidup dalam dinamika kehidupan dinamistik. Jadi kalau kita paham, maka sampelnya dari mana? Keluarga saya sampai sekarang tidak ada yang pernah survei. Teman-teman saya tidak ada satu pun yang itu. Jadi sampelnya seperti apa? Mari kita buka. Ya. Beda dengan di Amerika. Di Amerika mereka membuka data, membuka data. Karena apa? Di era revolusi industri, maka semua persoalan menjadi industri. Apa saja menjadi industri. Media menjadi industri. Dan industri. Dan I know. Apa yang terjadi? baik, pada sepertinya untuk 3 jam
calon presiden ke depan. Apakah terpikir Mas Bram kira-kira masih tetap mau jadi calon gubernur atau Pertama, saya berpikir ada tidak, dan saya tidak mau menggunakan pencalonan saya sebagai calon gubernur ini. Next step untuk melompat, saya yakin saya dan Pak Gul untuk menjadi gubernur aja dipaksa. Dengan demikian sama sekali tidak ada komunitas pikiran saya untuk maju dalam apapun. Saya akan konsentrasi menyelesaikan dan sekaligus fight untuk calon gubernur. Tapi tidak ada rasa terpaksa dong, Mas Pram. Apa? Tidak ada rasa terpaksa dong. Kalau sekarang saya setelah melihat masyarakat dan turun ke bawah belanja masalah, melihat persoalan-persoalan di bawah, saya semakin yakin bahwa kalau saya diberi amanah, saya akan berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Baik, Bandung sendiri bagaimana? Kan tidak. Performance 5 tahun tadi. Happy sekali, alhamdulillah hari ini suasana debat kita ceria. Itu dulu intinya, karena memang kita ingin ceria. Tentang hasil bagaimana biar masyarakat ceria. Ada rasanya bangga nggak? Enggak bapak memang awalnya saya salah kostum. Kan kopi ini merah, nggak tahu backgroundnya merah, mungkin kita hilang, makanya gantian hitam. Baik, karena ini konferensi pers, kita berikan kesempatan pada rekan-rekan media untuk bertanya. Oke. Tadi udah yang banyak kita kesempatan lagi. Belum. Silakan saya tunggu dan silakan. Ngomong yang kenceng kan ya? Nama saya Fitri dari Media Antaradius. Pertanyaan saya yang pertama dari Bapak mengatakan bahwa akan mencoba CCTV, namun banyak kasus di mana CCTV rusak atau dicuri oleh warga. Bagaimana upaya untuk mengatasi hal itu? Pertanyaan saya pertama. Pertanyaan saya kedua untuk Bang Dul. Mungkin banyak di media sosial yang mempertanyakan di latar belakang Bang Dul yang katanya bukan asli berdarah Betawi. Itu tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih, saya jawab dulu ya. Kamu tahu penyakit itu orang mana? Nama bapaknya Sukirman. Beliau tuh aslinya bapaknya itu dari Purworejo. Kawin sama Haji O, anak Haji O. Artinya kalau kita cari nama asli Betawi mungkin tidak susah. Ibu saya tahu, bapak saya pada. Tapi saya bangga menjadi orang Jakarta. Mungkin itu jawaban. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua mengenai CCTV. Ini kan program baru yang akan kami adakan dan kami bagikan untuk setiap RT RW. Kalau hilang dikasih lagi, sehingga dengan demikian ini menjadi hal untuk melihat apa yang terjadi betul-betul di lapisan untuk tingkat RT dan RW. Ya. Mas Pram menyambung, kira-kira daerah mana yang butuh CCTV paling banyak? RT atau RW mana? Karena itu sering keliling Ya, Jakarta. pasti semuanya, tapi memang tidak bisa dihindari ada beberapa daerah yang tingkat kepadatannya tinggi banget. Contohnya Cakung, Tambora, Taman Sari, Cideng dan sebagainya. Jadi daerah-daerah yang padat penduduknya itu pasti lebih memerlukan aktivitas. Oke, ada pertanyaan lagi? Yuk. Ayo ngomong. Ya, Mas Pram, saya Krisna dari Kompas.com. Ingin nanya, tadi saya salvok sama buku catatan yang dibawa Mas Pram itu apa benar buku catatan dan apa isinya? Dan untuk Bang Dul, saya mau nanya, tadi Bang Dul sempat singgung pernah menjadi 10 tahun bekerja di Banten. Nah, kita perlu tahu juga bahwa Banten dan Jakarta ini kan sangat amat berbeda. Sangat amat berbeda populasinya dan juga tingkat kesulitan dalam mengelolanya. Nah, apakah cara yang dulu di Banten akan dilakukan di Jakarta atau akan dipertambah atau akan dimodifikasi atau seperti apa Bang Dul? Terima kasih. Nanti pasti pendekatannya berbeda. Secara geografis saja Banten jauh lebih luas daripada Jakarta. Cuma populasi Jakarta lebih padat daripada Banten. Pendekatannya sangat berbeda. Apalagi sekarang Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta. Dia tidak menjadi ibu kota. Nah, saya sudah cukup mempelajari tentang APBD. PA di Jakarta itu sangat signifikan. Makanya Pemprov DKI itu masuk dalam pemerintahan mandiri. Dalam arti kata dia nggak perlu lagi anggaran dari pusat, nggak perlu minta, artinya dia sudah bisa hidup sendiri. Inilah momennya Jakarta membangun kotanya yang berbeda. Ini awal. Begini. Jadi saya adalah orang yang selalu mencatat apa yang terjadi. Dan kenapa kemudian kalau saya turun ke lapangan belanja masalah juga saya catat. Karena kenapa? Saya sudah terlalu lama bekerja menyiapkan dapur sejak zaman Ibu Megawati dan kemudian saya
selalu saya catat karena dimanapun saya pasti mencatat sesuatu yang saya penting. Jadi inilah yang menjadi salah satu kenapa saya kalau ditanya di ruangan ini misalnya jumlah halnya berapa, saya pasti berapa 252. Jumlah kaki jalan berapa, saya pasti 2. Oke, jadi benar sekali ya Mas Pram. Yang termasuk ada kertas ya bro. Kita tunjukkan dulu ya Mas Pram. Ini sudah lihat bahwa seperti ini ada jaring Ini asmara. namanya program jaring asmara. Ini adalah aspirasi masyarakat Jakarta. Ini kertas ini akan kita buat sebar ke RT RW sampai bawah. Di sini nanti masyarakat Jakarta memberikan usulan program apa di wilayahnya. Karena tentu saja setiap wilayah akan mempunyai program yang berbeda-beda. Itu kan Mas? Iya. Baik, kita di sini hadir. Luar biasa. Tadi itu menyaksikan Bang Dul juga ya. Kasih komentar sedikit mengenai apa yang disampaikan Bang Dul tadi di Pak Debat. Ya, saya kata bahwa dan Bang Dul siap menghadapi perkembangan jawabannya dan aspirasinya dari saya akan dukung untuk bisa dibuat. Saya sedikit. Jadi tadi yang saya sampaikan tentang Benyamin Sueb Award itu betul-betul akan kami lakukan kalau kami mendapatkan amanah. Dan hari ini saya beruntung bersebelah dan Pak putranya Pak Kandung bin Benyamin. Dan ini adalah anak ideologi Benyamin Sueb. Jadi ada anak ideologi dan anak kandungnya. Terima kasih. Luar biasa nih. Kayaknya komplit dari hubungan sidul anak sekolah masih ada alumni ada lagi ada dari Manggar juga di sana. Luar biasa. Tapi tadi sambil dari keluarga Bang Dul sedikit dari dan sedikit kita performa dari Pak Mas Pram. Bukan, maksud saya dari Mas Pram. Apa yang disampaikan sebagai istri Mas Pram? Silakan. Justru kayak ini. Medsos saja yang punya. Karena kita udah dengar bocorannya, Mas Pram katanya sempat orang yang paling pusing saat Mas Pram untuk maju jadi gubernur adalah istri